Halo, selamat pagi semua. Kembali dengan Patrisius Jiwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya, tapi saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, topik saya pada kali ini adalah validitas. Kita sering berbicara tentang validitas. Kita sering mendengar orang mengatakan, wah, instrumenmu itu tidak valid, atau penelitianmu itu tidak valid, atau angket ini kok begini ya, ini nanti hasilnya tidak valid. Nah, apa sebenarnya valid itu? Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa jenis validitas, dan yang terpenting adalah bagaimana mengupayakan supaya instrumen yang kita buat itu valid. Mari kita simak video saya. Nah, inilah topik kita kali ini, validitas. Valid itu yang bagaimana sih? Kalau kita mengatakan, oh penelitian itu tidak valid, atau hasilnya tidak valid. Nah, apa yang dimaksudkan dengan valid? Nah, kita akan melihat penyajian saya tentang apa itu validitas dan bagaimana mengupayakannya. Jadi, saya berangkat dari definisi dulu. Validitas itu dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai kesahihan. Tapi kalau ngomong sahih rasanya lebih sulit daripada ngomong valid ya. Jadi okelah kita gunakan saja kata valid atau validitas. Ya. Nah, validitas itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah validitas internal. Validitas internal ini khas untuk sebuah penelitian eksperimen. Jadi kalau Anda sedang melakukan studi dengan desain eksperimen, maka validitas ini adalah sesuatu yang patut Anda pertimbangkan karena menyangkut pada validitas dari hasil yang Anda peroleh. Nah, validitas internal itu adalah apakah perubahan kemampuan dari sebuah kelompok memang disebabkan oleh perlakuan khusus dalam sebuah eksperimen. Jadi misalnya Anda seorang guru menghadapi murid-murid yang tidak pintar matematika, ya kemudian Anda putuskan untuk memberikan sebuah perlakuan. Perlakuan ini berupa belajar matematika lewat komputer. Oke, Anda menerapkan pembelajaran itu selama beberapa bulan. Murid-murid Anda diajari dengan menggunakan komputer. Lalu setelah bulan keempat dites hasilnya. Wah, ternyata murid-murid itu mengalami peningkatan dalam kemampuan matematikanya. Apakah Anda lantas menyimpulkan bahwa pembelajaran berbantuan komputer itu mengakibatkan mereka meningkat kemampuan matematikanya? Ternyata selidik punya selidik, mereka di rumah mendapatkan les tambahan. Mereka mendapatkan kursus tambahan dari guru lesnya, khusus untuk matematika. Makanya skor mereka tinggi. Nah, jadi ternyata eksperimen Anda tadi gagal memenuhi validitas internal. Karena kemampuan yang mereka peroleh itu ternyata bukan disebabkan oleh perlakuan Anda. Bukan disebabkan oleh pembelajaran berbantuan komputer. Tapi ada faktor lain yang baru ketahuan belakangan, bahwa ternyata mereka ini dibantu oleh guru lesnya. Ya mesti saja mereka bisa meningkatkan kemampuan matematikanya karena di rumah sudah diajari oleh guru lesnya. Jadi bukan semata-mata karena pembelajaran berbantuan komputer itu. Ya, jadi jelas ya, ini adalah validitas internal. Seberapa pasti Anda, seberapa yakin Anda bahwa kemampuan yang diperoleh oleh sebuah kelompok itu memang disebabkan oleh perlakuan yang Anda berikan. Oke. Nah, yang kedua adalah validitas eksternal. Validitas eksternal adalah apakah temuan suatu penelitian di tempat A atau di konteks A juga bisa berlaku atau didapatkan dari penelitian lainnya di tempat B atau di konteks B. Misalnya Anda mengajar matematika dengan pembelajaran berbantuan komputer, hasilnya bagus. Nah, apakah ini juga berlaku di kota lain atau bahkan di provinsi lain atau bahkan di negara lain? Kalau memang berlaku, kalau memang hasil yang didapatkan juga sama dengan studi Anda, maka studi Anda dikatakan mempunyai validitas eksternal.
Artinya hasil yang Anda dapatkan di tempat ini juga berlaku di tempat lain. Oke. Nah, yang berikutnya adalah validitas pengukuran. Ini yang paling penting. Validitas pengukuran adalah apakah instrumen yang digunakan untuk menggali data atau mengukur data memang memberikan data yang memang sedang dicari. Nah, kita lihat misalnya Anda mencari ikan dengan jala. Tujuannya tentu untuk mendapatkan ikan, bukan? Tapi setelah jaringnya Anda tarik, jalannya Anda tarik, Anda malah mendapatkan lumpur, rumput, bahkan botol-botol plastik, bahkan sepatu bekas, ikannya nggak ada. Nah, ternyata setelah Anda selidiki, jala Anda itu robek, seperti yang sebelah kiri ini. Pantas ikannya keluar semua. Ya. Jadi ini jala ini menjadi tidak valid karena tidak bisa mendapatkan apa yang memang Anda ingin dapatkan. Anda mau mendapatkan ikan, ternyata malah mendapatkan rumput, ganggang, lumpur, sepatu bekas, ya, plastik bekas, ikannya malah nggak ada. Nah, bandingkan dengan yang valid sebelah kanan, gambar sebelah kanan, jala ini sekarang valid karena dia bisa membantu Anda untuk mencapai tujuan Anda, yaitu mendapatkan ikan. Kalau memang tujuannya mendapatkan ikan, ya pasti hasilnya harus ikan juga. Nah, kalau hasilnya ikan, ya berarti jala itu valid. Ya, seperti itulah instrumen yang valid. Ya. Nah, sekarang saya beri contoh satu hal yang perlu dikritisi. Nah, misalnya Anda punya tujuan penelitian menggali pendapat guru tentang pembelajaran berbantuan komputer. Ingat ya, menggali pendapat guru tentang PBK atau pembelajaran berbantuan komputer. Kemudian Anda merancang angket yang pertanyaannya seperti ini. Berapa unit komputer di lab sekolah Anda? Berapa lama Anda menggunakan komputer untuk mengajar? Sebutkan jenis-jenis software pengajaran yang Anda ketahui. Nah, kembali pada pertanyaan tadi. Apakah pertanyaan ini bisa membantu Anda untuk menemukan pendapat guru tentang pembelajaran berbantuan komputer? Ternyata tidak. Coba lihat pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian jawaban yang diberikan itu tidak mampu langsung menjawab tujuan Anda. Tidak mampu menggali pendapat guru tentang pembelajaran berbantuan komputer. Dengan kata lain, pertanyaannya salah arah karena tidak mampu menggali pendapat guru tentang PBK. Ya, jadi kesimpulannya tidak valid karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak memberikan data yang sesuai dengan tujuannya. Nah, sekarang bayangkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian pakailah jawaban itu untuk mendapatkan atau mencapai tujuan itu. Tidak ketemu kan? Karena yang ditanyakan pendapat, kok datanya adalah unit komputer, kemudian apakah menggunakan komputer, kemudian jenis software, ya, tidak mengarah ke sana. Dalam arti dengan kata lain tidak valid. Ya, mungkin Anda mengatakan ya, tidak mungkinlah saya melakukan kesalahan sekonyol itu. Oh, tapi jangan salah ya. Ini saya ambil dari sebuah disertasi. Ya, jadi ini seorang calon dokter yang membuat instrumen seperti ini. Sudah salah arah sebenarnya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan kepada respondennya tidak mengarah kepada tujuan penelitiannya. Jadi tidak valid. Jadi hati-hati dengan gejala seperti ini. Nah, saya berikan contoh yang lebih baik. Jadi tujuannya sama, menggali pendapat guru tentang pembelajaran berbantuan komputer. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang sudah langsung mengarah pada tujuan itu, yaitu uraikan pendapat Anda tentang PBK. Ya, jawabannya langsung mengarah kepada tujuan itu, bukan? Nomor 2,
Menurut Anda, apakah BPK efektif untuk mengajar? Nah, pertanyaan ini juga menggiring pada tujuan yang di atas tadi ya kan? Menggali pendapat guru. Mereka sekarang diminta untuk menyatakan efektif atau tidak BPK ini. Yang ketiga, pilih satu pernyataan berikut yang paling mencerminkan sikap Anda terhadap BPK. Sekali lagi, jawaban dari pertanyaan ini langsung mengarah kepada tujuan itu. Tujuan yang di atas tadi yaitu menggali pendapat guru. Ya, jadi sekarang kesimpulannya bagaimana? Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi valid. Instrumen angket tadi menjadi valid karena memberikan data yang sesuai dengan tujuannya. Karena tujuannya adalah menggali pendapat, maka jawaban-jawaban dari instrumen angket itu juga harus mengarah kepada pendapat guru. Oleh karena itu, yang kedua ini adalah instrumen yang menjamin validitas. Nah, sekali lagi perhatikan bahwa ini adalah contoh yang atau kasus yang umum. Kalau Anda tidak hati-hati, Anda bisa merancang angket dengan sekian banyak pertanyaan yang ternyata salah arah. Ya. Contoh yang kedua adalah tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan menulis bahasa Inggris kelompok mahasiswa. Ingat, tujuannya adalah mengukur kemampuan menulis. Kemudian caranya adalah, cara yang dipakai oleh peneliti itu adalah memberikan tes grammar kepada mereka. Ya, tentu saja hasilnya adalah kemampuan grammar, bukan kemampuan menulis. Jadi sekali lagi, tes ini tidak menjamin hasil yang valid. Ya, hati-hati juga dengan hal yang ini. Ya. Nah, bagaimana cara memastikan instrumen kita itu valid? Pertama, kita bisa menguji cobakannya ke sampel yang terbatas dan meminta pendapat mereka. Kita bisa bertanya, apakah sudah jelas pertanyaannya? Apakah pertanyaan ini menurut Anda bisa mengarah kepada tujuan yang ingin saya capai? Ya, responden akan memberikan komentarnya. Ya. Yang kedua, ini yang lebih bagus untuk dilakukan, yaitu meminta pendapat ke pakar penelitian dan pakar topik studi yang sedang Anda lakukan, yang sedang Anda teliti. Para pakar ini akan kemudian mengatakan, oh, yang seperti ini kurang mengarah, sehingga kurang valid. Yang seperti ini bagus, ini bisa ditingkatkan, jumlahnya bisa ditambah, dan sebagainya. Dengan dasar ini, maka Anda bisa menyempurnakan instrumen Anda supaya lebih valid. Nah, itulah caranya. Selamat meneliti dan selamat menulis. Sampai jumpa di episode saya yang mendatang.